Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ciamis mengabarkan. Sekarang kita sudah memonitor rakor BNN. Nah, kita dengan pimpinan di Setda Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun wabarakatuh. Kang. Rampes. Dengan Edo mengabarkan. Nah, tadi ada kegiatan monitor di BNN itu. Apa nih substansinya? Ya. Baik, Mang Edo, terima kasih. Edo mengabarkan ya. Tadi kebetulan ada rakor ya. Isinya adalah sosialisasi tentang P4GN. Itu P4GN itu apa? P4GN itu kepanjangan dari pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Ngeri. Kabupaten Ciamis itu kategorinya menurut BNN dan pantauan dari Pak Asisten itu apa? Di mana? Ya, kalau Kabupaten Ciamis sebetulnya terkait narkotika ya masyarakat yang indikasi itu landai-landai saja. Tapi ada pencegahannya. Antisipasinya harus dari sekarang ya? Iya, betul. Jadi pencegahan tersebut salah satunya dengan program. Ini program strategi nasional, yaitu Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar itu singkatan atau apa? Ya, Desa Bersinar. Bersinar itu adalah bersih narkoba. Nah, salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang untuk dipakai contoh ataupun untuk edukasi supaya diaplikasikan itu desa mana? Di Kabupaten Ciamis untuk 2025 itu insya Allah ada dua desa yang akan menjadi pilot project, yaitu Desa Imbanagara Raya, ya, Kecamatan Ciamis, dan Desa Bangbayang, Kecamatan Cipaku. Oh iya. Nah itu menurut Pak Asisten ini untuk ada aturan nggak, regulasi yang mengatur? Kan ini di desa itu ada yang namanya dana desa ADD. Ya. Sedangkan BNN untuk sosialisasi, edukasi, dan aplikasi ke masyarakat sampai ke tingkat RT itu ada aturannya nggak? Ya, dalam Permendes nomor 7 tahun 2003 itu tentang rincian prioritas penggunaan anggaran dana desa tentang P4GN sudah ada perintahnya. Jadi jangan ragu ya desa-desa yang ada di Kabupaten Ciamis untuk mengalokasikan terkait P4GN, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan juga peredaran gelap narkotika tersebut. Karena bahaya narkoba itu adalah sangat prinsip. Itu kaitannya dengan bagaimana masa depan bangsa kalau kita sebagai masyarakat tidak bersih dari narkotika. Apalagi regenerasi anak muda itu. Ya, jadi harus ada solusi-solusi dari mulai edukasi dari mulai usia dini, Mang Edo ya, sampai tentunya usia yang tidak terbatas. Jadi pengedukasiannya bisa mulai pemahaman, edukasi, pembelajaran, dan prakteknya lebih tingkat PAUD, TK, dan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai mungkin kita kalau ditafsirkan, jangan hanya untuk edukasi dan sosialisasi, tapi prakteknya itu harus benar-benar ya. Betul. Harus tentu yang terpenting adalah implementasi. Ya, implementasi P4GN itu harus dipraktekkan di masyarakat. Mulai kegiatan-kegiatan positif. Ya, jadi tidak hanya sosialisasi, kalau hanya dulu sosialisasi itu bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi implementasikan kegiatan positif, misalnya olahraga, berkeseni, keagamaan, seni, main musik, gitu. Jadi para pemuda, para generasi muda bisa tersalurkan, tidak ada waktu yang kosong untuk lifestyle tersebut, karena ada apa namanya, kalau di kota-kota besar ya, para generasi muda itu kalau tidak mencoba narkotika, tidak modal, tidak gaya, itu bagian dari tidak gaul, itu bagian lifestyle. Makanya Kabupaten Ciamis harus berupaya melaksanakan P4GN, P4GN tersebut, pencegahan tersebut
dengan masif saya kira. Kan aturan Bupati Ciamis juga kalau nggak salah 2025 itu sudah ada bunyinya. Betul, bahkan sudah ada perdanya, Sudah dibikin juga sudah ada perda Kabupaten Ciamis nomor 10 tahun 2023 tentang P4GN dan tentunya pencegahan dan rehabilitasinya ya penyalahgunaan narkotika. Nah itu ya. Jadi sebetulnya kita sebagai lembaga aparatur harus peduli lah karena kaitannya dengan masa depan bangsa. Nah, itu kan ngobrol-ngobrol harus ada yang memonitoringnya itu Satgas kalau ya, sekarang itu ya. ada Satgas. Ada. Pengampu Satgasnya adalah di Kasbangpol. Wow. Nah, ya, ada Satgas yang sudah diterbitkan. Bahkan nanti untuk implementasi Satgas P4GN tersebut kita insya Allah akan membuat putusan betul untuk mengimplementasikan Satgas tersebut mulai program-program kegiatan yang ada di OPD. Jadi ada sinergitas kolaborasi antara BNN dan Pemda melalui OPD. Ya itu nanti ada tindak lanjut dari surat keputusan berupa Satgas tersebut, P4GN tersebut untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi emang benar-benar pemerintah Ciamis itu dari dalam segi khususnya untuk pencegahan di narkotika ini emang sudah real. Tinggal yang Satgas, pemerintah sampai tingkat desa terus mengkontrol warganya. Betul ya. Melalui apa? Melalui implementasi yang disebut rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah. Itu aksinya demo atau gimana? Oh, bukan. Aksinya berbentuk sosial, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Ya tadi ya kita menyentuhlah masyarakat dengan sentuhan-sentuhan persuasif ya. Kita mengedukasi dengan cara-cara yang sebisa mungkin masyarakat paham tentang bahaya narkotika. Jadi sudah bukan bentuk himbauan lagi, tetapi sudah ada dasar hukumnya. Betul, ada dasar hukumnya. Bahkan dari Permendagri nomor 12 tahun 2019 mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk sebuah regulasi. Jadi ini Ciamis sudah membentuk regulasinya melalui Perda. Ya tidak main-main tentang narkotika ini. Ya, sudah diajarkan bahkan dalam agama ya, ada dalilnya. Edo, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Khamru ini hammer, minuman ya. Tapi dalam kaifiyah itu langkah atau implementasi fikih ya, bisa hammer tersebut kan bentuk yang memabukkan, hal yang madorot ya. Kurma ada juga dalam Al-Quran. Ketika kurma bisa diimplementasi menjadi hal yang bukan, itu menjadi haram. Nah, berarti ada bentuk-bentuk zat adiktif atau lainnya yang bisa memabukkan, bisa madorot, bisa merusak tubuh kita, itu bisa jadi haram, yaitu narkotika. Jadi sekali lagi Ciamis mengabarkan ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi edukasi yang harus dilaksanakan khususnya di Takargaluh Kabupaten Ciamis. Ingat kepada Bapak Kepala Desa yang ada di Kabupaten Ciamis sudah ada dasar hukumnya untuk mengalokasikan dana desa. Dan sudah diatur juga oleh Bupati Ciamis, karena Bupati Ciamis dalam tahapan sekarang ini suatu proses kadeudeung nyaah ka masyarakat Takargaluh Ciamis. Betul. Ya. Harapannya generasi muda dan para tokoh-tokoh yang ada, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dalam hal menyikapi narkoba atau narkotika ini gimana nih harapan? Semua elemen dari tadi yang sampai ke Mang Edo, baik itu pemerintahnya, lembaganya, ya, di dalamnya ada OPD-OPD ya. Tokoh masyarakat, tokoh ulama dan sebagainya itu harus peduli untuk pemberantasan ya, khususnya pencegahan terlebih dahulu ya.
kita harus mengedukasi, ya harus bisa mengimplementasikan rencana aksi daerah tersebut dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya bagi pada kepala desa ya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Ciamis, pedulilah dengan P4GN ya. Ada aturannya, ada perintahnya terkait penganggaran dari dana desa melalui Permendes nomor 7 tahun 2023. Silahkan dibaca saja ya. Terima kasih Ya. Akang, tetap sehat, Amin. panjang umur, Amin. banyak rezekinya. Amin. Kita berdoa bersama buat Kabupaten Ciamis, Ya. Galuh, Ya. tangguh. Kabupaten Ciamis sehat, menjadi kelak kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Edo Ciamis mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.